Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang berbunyi, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudaraku yang terkasih, saat kita mendengar tentang kata kematian, apa yang suka terlintas dalam benak kita? Bukankah ketakutan, kesedihan, kekhawatiran? Kematian memang sering membawa duka cita dan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai tujuan hidup. Mereka tidak mengenal arah, mereka tidak tahu setelah kehidupan ini berakhir apa yang akan terjadi. Tapi bagi kita orang percaya, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kematian itu bukan suatu akhir, melainkan suatu pintu untuk menuju hidup kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Sebagai orang percaya, kita memiliki jaminan yang pasti, yaitu apa? Hidup kekal. Hidup kekal ini seperti yang kita tahu bukan didapat karena hasil usaha kita ataupun hasil upah yang kita terima, melainkan karena kasih karunia Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 berbunyi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iman kepada kebangkitan Kristus menjadi dasar keyakinan bahwa suatu saat ketika kita meninggal, kita juga akan dibangkitkan dan kita akan duduk bersama-sama dengan Allah. Inilah pengharapan kita. Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes 6 ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Kata mempunyai di sini bukan berarti akan, melainkan sudah mempunyai. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki hidup kekal itu. Hidup kekal itu bukan suatu angan-angan belaka, melainkan suatu kepastian. Yesus juga memberikan jaminan atas keamanan hidup kekal itu. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28 yang berbunyi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita tidak hanya diberi hidup yang kekal, tetapi kita juga diyakinkan bahwa hidup kekal yang kita miliki tidak akan pernah hilang. Tidak ada kuasa di bumi maupun di surga yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, kematian bukanlah suatu yang menakutkan, melainkan sebuah keuntungan karena ia dapat bersama-sama dengan Kristus. Dari firman ini, pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama yaitu kita harus hidup dalam pengharapan, di mana ketika kita menghadapi kematian, baik itu saudara kita yang terkasih, keluarga atau kerabat kita terdekat, teman-teman kita nggak perlu takut, kita nggak perlu berduka cita seperti orang yang nggak punya pengharapan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa mereka yang meninggal di dalam Kristus ada hidup kekal yang Tuhan janjikan dan Tuhan jamin. Yang kedua yaitu, mari kita selalu semakin memperkuat iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita haus akan pengenalan firman Tuhan, dan hidup kita lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga yaitu, mari kita saling memberikan penghiburan kepada sesama, karena kita dipanggil untuk saling menguatkan dan menghibur sesama kita, terutama saudara seiman kita yang sedang dalam keadaan berduka cita. Kita bisa membagikan pengharapan akan hidup yang kekal ini kepada mereka. Saudara-saudara, jaminan hidup kekal yang kita miliki bukanlah sekedar harapan kosong, melainkan janji pasti dari Tuhan yang sudah kita terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita hidupi pengharapan ini setiap hari dan terus saling menguatkan satu sama lain,
terutama di tengah duka cita dan kehilangan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.